Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada video ini saya akan menjelaskan materi hakikat pembelajaran terpadu, mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Dr. Wiwi Triyanti Pulpadang, SPD MPD MCA. Saya atas nama Niketut Anggi Sugiarti, kelas 4F dengan NIM 151422136, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun pokok bahasan pada materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran, yang kedua, hakikat pembelajaran terpadu, yang ketiga, arti penting pembelajaran terpadu, yang keempat, alasan penggunaan pembelajaran terpadu, yang kelima, kaitan kurikulum dengan pembelajaran terpadu. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu maupun kelompok, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam interaksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Proses pembelajaran bersifat individual dan kontekstual. Artinya, proses pembelajaran terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, selain itu, tim pengembang PGSD 1996-1997 mengemukakan pengertian pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian atau center of interest yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Yang kedua, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Yang ketiga, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan anak akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Pembelajaran terpadu juga menekankan integrasi berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi objek, topik, atau tema yang merupakan kejadian-kejadian fakta dan peristiwa yang otentik. Nah, hal ini dimaksudkan agar bahan ajar tidak digunakan secara terpisah-pisah, tetapi merupakan satu kesatuan bahan ajar yang utuh dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu arti penting pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep yang telah dimiliki oleh siswa. Beberapa ciri khas dari pembelajaran terpadu antara lain, yang pertama, pengalaman atau kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Selain itu, ada pun manfaat yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan fokus atau pada tema ini, yaitu yang pertama dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua,
Siswa mampu melihat hubungan-hubungan bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan sebagai tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Adapun konsep-konsep dasar dalam pembelajaran terpadu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, landasan pembelajaran terpadu. Yang kedua, karakteristik pembelajaran terpadu. Yang ketiga, rambu-rambu pembelajaran terpadu. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang kelima, waktu pembelajaran terpadu. Yang keenam, kekuatan dan keterbatasan pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir yaitu prinsip dasar perancangan pembelajaran terpadu. Pembelajaran itu pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Juga selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran yang mendalam. Adapun landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar meliputi yang pertama, landasan filosofis. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh aliran progresivisme, yang kedua aliran konstruktivisme dan aliran humanisme. Ketiga aliran tersebut sangat berpengaruh terhadap pembelajaran terpadu. Yang kedua, landasan psikologis. Pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu adalah pikiran seseorang yang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antar gagasan yang ada. Yang ketiga, landasan praktis. Nah, landasan praktis yang digunakan dalam pembelajaran terpadu adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Hilda Carli dan Margareta 2002 mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu holistik. Suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua, bermakna. Keterkaitan antar konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan proses belajarnya. Yang ketiga, aktif. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, strategi pembelajaran terpadu memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran terpadu bersifat luas, lalu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu waktu pembelajaran lebih bermakna dan lebih singkat. Nah, dengan memperhatikan karakteristik ini, pembelajaran terpadu diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terdapat beberapa rambu-rambu dalam pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Nah, yang keempat, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Yang kelima, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat lingkungan, dan daerah setempat. Berikut ini dikemukakan pula prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu yang meliputi yang pertama, prinsip penggalian tema. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. Yang kedua, prinsip pelaksanaan terpadu. Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, prinsip evaluatif. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang keempat, prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit, tapi ke suatu kesatuan utuh dan lebih bermakna.
Pembelajaran terpadu bersifat temporer tanpa kepastian waktu dan bersifat situasional, di mana pelaksanaannya tidak mengikuti jadwal yang teratur. Pelaksanaan pembelajaran terpadu secara spontan memiliki karakteristik dengan kegiatan belajar sesuai kurikulum yang isinya masih terkotak-kotak berdasarkan mata pembelajaran. Strategi pembagian waktu dalam pembelajaran terpadu, yakni pembelajaran terpadu harus mempertimbangkan waktu yang digunakan dalam setiap fase pembelajaran. Fase inti, penyajiannya akan memerlukan waktu yang lebih lama, akan dibandingkan dengan fase pendahuluan atau fase pembukaan. Dapat digambarkan keseluruhan pembelajaran seperti tabel yang ada di samping. Nah, dari tabel di samping dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran terpadu, menurut waktu terbagi atas 3 fase pembelajaran, yakni fase pendahuluan, fase inti, dan fase penutup. Dalam tabel ini pun dijelaskan bahwa pada setiap fase pembelajaran memiliki langkah-langkah pembelajaran sendiri-sendiri yang mempunyai hubungan dengan scientific approach atau yang berkenaan dengan mengamati, menanya, menalar, serta mencoba. Media dan waktu yang dijabarkan. Setiap komponen dalam tabel ini merupakan untaian pembelajaran sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan pembelajaran terpadu. Adapun kelebihan dalam pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Adapun keterbatasan dalam pembelajaran terpadu yaitu yang pertama, aspek guru yang kurang memadai. Yang kedua, aspek peserta didik yang kemampuan belajarnya yang kurang baik. Yang ketiga, aspek kurikulum yang kurang luas. Yang keempat, aspek penilaian. Dan yang terakhir, aspek suasana belajar. Perancangan pembelajaran terpadu mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi yang akan diramu ke dalam pembelajaran terpadu diangkat dari konsep-konsep kunci yang terkandung dalam aspek-aspek pembelajaran yang terkait. Yang kedua, aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam pembelajaran terpadu mencakup aspek perkembangan anak, yaitu moral dan nilai-nilai agama, bahasa, fisik, dan motorik, dan seni. Pembahasan yang keempat yaitu alasan penggunaan pembelajaran terpadu. Nah, ada beberapa alasan mengapa menggunakan pembelajaran terpadu. Di antaranya, yang pertama, sesuai dengan cara pandang siswa dalam memperhatikan atau mempelajari aspek kehidupan. Yang kedua, pembelajaran terpadu memungkinkan untuk melihat keterkaitan dan hubungan dari setiap mata pelajaran yang bisa jadi memang berdekatan. Yang ketiga, dapat memfasilitasi irama proses belajar siswa sehingga gaya dan tingkatan proses belajar siswa tidak selalu dihambat dengan adanya mata pelajaran yang secara konstan selalu berganti. Yang keempat, siswa mendapat kesempatan untuk mengikuti lingkaran proses belajar mereka sendiri. Pembahasan yang kelima yaitu kaitan kurikulum dengan pembelajaran terpadu. Nah, menurut Hilda Taba, kurikulum adalah sebuah rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Nah, dalam kurikulum dan pembelajaran terpadu terkait satu sama lain dalam pendidikan. Kurikulum merupakan perangkat yang dijadikan acuan dalam mengembangkan suatu proses pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan siswa yang akan dapat diusahakan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Pembelajaran terpadu karena sebaliknya adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata. Kurikulum dan pembelajaran terpadu
bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi siswa. Maka pendidikan karakter harus dirancang dalam jadwal pelajaran secara terstruktur. Kesimpulan dari materi hakikat pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa aspek perkembangan dalam satu tema pembelajaran. Jadi, seorang guru perlu mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Guru juga dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan optimal, baik kemampuan kognitif, sikap, maupun keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.